Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada, mungkin ada apa nih di ruang podcast One Day One Innovation hari ini? Sudah terlihat tampak banyak ya pajangan-pajangannya, nanti kita akan ulas satu persatu nih. Sebelumnya itu kita jelaskan dulu bahwa narasumber kita hari ini adalah Bapak Camat, yaitu Pak Mukhtiar Hijrun SSTP. Dengan inovasinya adalah upaya menata kawasan kumuh menjadi kawasan kreatif berbasis pemberdayaan dan kepedulian kepada masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu 1. Beliau adalah Bapak Camat di Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Nah, silakan nih pada warga Seberang Ulu 1 merapat untuk menyaksikan Pak Camatnya nih. Langsung saja ya kita sapa. Halo Pak Mukhtiar nih, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik nih Pak Camat nih, sahabat inovasi udah penasaran, oh, ada apa itu Pak ya, warna-warni sekali nih. Mungkin sebelum kita ke benda-benda ini, kita bisa dijelaskan dulu nih Pak, latar belakang dari inovasi yang dihadirkan hari ini, silakan. Ya, latar belakang daripada inovasi ini ya ini dilatar belakangi daripada satu hari sebelum kami dilantik camat, itu langsung dipanggil oleh Pak Wali Kota Palembang. Jadi arahan beliau untuk Seberang Ulu 1 ini adalah ruang tamu Kota Palembang. Jadi yang pertama harus bersih, yang kemudian ya harus inovasi. Nah, jadi dua hal ini yang melatar belakangi kami. Jadi pada saat menjabat jadi camat, jadi kita harus membawa Kecamatan Isu 1 ini betul-betul menjadi ruang tamu daripada Kota Palembang dalam rangka mendukung Palembang yang elok, madani, aman, dan sejahtera. Oke, jadi harus sudah punya strategi nih ya Pak ya, untuk membangun kawasan kumuh tadi ya Pak ya, menjadi kawasan yang kreatif. Nah Pak, dari ingin membangun kawasan kumuh menjadi kawasan kreatif tadi, tujuannya tadi apa nih Pak? Mungkin ada tujuan tersendiri tidak nih Pak? Ya, tujuan kami ya apa yang diamanahkan oleh Pak Wali Kota Palembang, betul-betul kita fokus konsen kan. Jadi untuk menata kebersihan ini kami untuk jalan protokol 1 kali 24 jam, bahkan sampai malam kami bersihkan. Nah, jadi bahwa di masyarakat kebersihan ini sangat penting kan. Nah, yang kedua kami ada 5 kelurahan di bawah Kecamatan Seberang Ulu 1 dan ada kurang lebih 300 RT dan RW. Jadi kami upayakan cari kampung-kampung yang betul-betul tertinggal, kampung-kampung yang masih kotor, sampahnya banyak. Nah ini sumber masalah ini kita menjadikan sumber inspirasi. Nah, jadi kita tata yang kumuh-kumuh ini menjadi kampung kreatif, Pak. Oke, ini Pak dari ini kan sudah selesai penataan ya Pak ya, sudah mendapatkan juga dari kawasan kumuh menjadi kawasan kreatif tentunya. Nah, dari segi pendekatan nih Pak, tentunya kan kita tidak hanya memiliki suatu misi menjadikan suatu daerah itu menjadi daerah yang inovatif, kreatif, pendekatan kita sendiri lebih ke personalnya sendiri itu ada kesulitan tidak Pak? Ya, jadi begitu kami dilantik, kami menitip diri kepada warga, jangan kami diterima sebagai camat. Jadi terimalah kami sebagai warga daripada Kecamatan Seberang Ulu 1. Nah, pola komunikasi dan pendekatan yang ini rupanya diterima oleh masyarakat. Jadi intinya suatu kampung itu kalau sudah dikunjungi oleh camat, mereka sudah sangat berharga, Mak. Kampung kami ini dihargai, didatangi oleh camat.
yang notabene mewakili daripada Pak Wali Kota Palembang. Betul. Jadi tentunya meraih hatinya masyarakat dulu ya Ya, Pak ya. hatinya dulu yang kita rangkul. Jadi kalau hatinya sudah kita raih, mungkin nanti baru ada timbul kepeduliannya ya Pak ya terhadap lingkungan tentunya, seperti jangan ada jarak antara kita tentunya Pak, seperti Bapak bilang tadi sekali. bahwa terimalah kami sebagai warga. Tentu jangan ada merasa gap ya Pak, bahwa ini Pak Camatnya, ini warganya. Jadi mereka mungkin lebih leluasa menyampaikan pendapatnya ya Pak ya kepada Pak Camatnya itu sendiri. Nah Pak, jadi dari strategi-strategi pendekatan Bapak tadi, lahirlah inovasi yang bisa menata kawasan kumuh tadi ya Pak, berubah menjadi kawasan yang kreatif. Nah mungkin salah satunya apakah yang kita pajang ini Pak menjadi sekali, ya betul sekali, kreativitas dari masyarakat sekitarnya ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih kalau sahabat inovasi yang memang asli Palembang nih ya Pak, biasanya udah tahu nih, udah tebak-tebakan, oh yang itu namanya ini ya Pak ya. Mungkin untuk lebih jelasnya nih bisa dijelaskan dulu oleh Pak Camat apa-apa saja nih Pak yang kita bawa hari ini Pak. Ya, jadi kami pada saat awal 2020 kan kita lagi zaman pandemi, Mbak ya. Betul. Menyuruh warga untuk stay at home dan kami kemudian keliling dan membagikan masker. Oke. Nah, rupanya sembari filosofi lama menyelam sambil minum air. Jadi kita setelah keliling kita kedapatan kampung-kampung yang kreatif. Nah, seperti di 7 Ulu itu RT 56 Lorong Tanggaraja itu ada kampung yang memproduk pempek mungkin dari tahun 80-an. Oke. Yang kita kenal dengan pempek rantangan. Pempek rantangan yang ini ya Pak, Ya, pempek ini. rantangan ya memang Mbak, ya. sebenarnya ikon kita ini ya Pak ya, dulu kan memang kalau saya masih kecil dulu nih ya Pak, kan yang abang-abang yang tukang pempek itu jualannya pakai rantangan ini ya Iya, Pak ya. iya. Memang ciri khas nih sahabat inovasi kalau zaman dulu, mungkin sekarang udah mulai jarang ya Pak ya orang yang berjualan menggunakan rantang ini. Ini yang akan diangkat kembali ya Pak ya. Diangkat kembali. Oke. Selanjutnya apa nih? Kalau ini apa nih Pak? Warna-warni. Kalau yang warna-warni Ini itu apa nih? kerajinan daripada masyarakat Empat Ulu, itu daun nipah. Oh, daun nipah. Daun Oke. Jadi daun nipah ini rupanya bisa dibagi dua, satu untuk kerajinan, daun yang agak keras, dan daun yang lembut itu untuk rokok daun. Oke. Jadi sentra rokok daun ada di Kelurahan Empat Ulu. Oke, ada juga ya sentra rokok daun dan kerajinan. Ini semuanya dari daun nipah semua berarti ya Pak ya? Ya, dari daun Oke, kita nipah. bisa lihat nih sahabat inovasi, ada tudung saji, kemudian ini ada wadah kue apa ya, dicat sedemikian rupa supaya lebih menarik Ya, ya. supaya lebih menarik. Kemudian ini mungkin bisa dilihat nih ada keranjang telur ya Pak ya. Ya, untuk tempat telur kalau ibu-ibu di dapur biar Warung gitu teratur Pak. ya. Jadi bisa representatif juga ya Pak ya, warna-warni. Kemudian ini apa nih? Mirip ya Pak ya dengan keranjang itu keranjang bawang ya. Ya, bawang. Tempat bawangnya. Ini semuanya produk turunannya semua ya Pak ya, ada Ya, produk turunan piring. semua, piring seperti untuk Sepertinya pecel ini kalau lele, kita ya, sudah tidak asing nih sahabat inovasi, ini biasanya kita temuin di pecel lele. pecel lele ya Pak ya, menggunakan alas seperti ini ya Pak ya untuk makannya itu sendiri. Nah kemudian ini ada apa nih Pak, ikan asin ya Pak ya. Ya, ikan asin. Ada 3 macam nih Pak ikan asinnya, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, ini salah satu kreativitas dari masyarakat Seberang Ulu juga atau bagaimana? Iya, jadi ikan asin ini setelah kami kunjungan ke lapangan itu di lorong Keramat 1 dan lorong Keramat 2, itu rupanya Mbak itu adalah sentra pengolahan ikan asin terbesar di Sumatera Selatan. Jadi ada kurang lebih 35 UMKM dan kalau memang berjalan normal rupanya bisa satu orang itu 200 kilo, jadi bisa 4 ton itu per hari ikan asin. Jadi kita branding jadi si Abang biar lebih familiar kan. Jadi sentra ikan asin Palembang. Oh, singkatannya si Abang ya Si Pak ya. Abang, Oke, ya. ini sahabat inovasi. Jadi ini selain membantu mengajak masyarakat berkreativitas juga didampingi ya Pak ya? Ya, kita Karena di dampingi. branding terus apakah didampingi sampai ke pemasaran juga atau bagaimana nih Pak? Pendampingannya Kita sendiri. ikuti dari bahkan untuk si Abang dan Kampung Pempek Tanggarajo Cindo ini serta Kampung Seni alhamdulillah sudah didatangi oleh Ketua Tim PKK Provinsi Sumsel Ibu Aja PB Hermanderu beserta Ibu Wali Kota Palembang kan. Jadi dari PKK juga
membantu untuk sampai pemasaran dan betul-betul konsumsi aman bagi masyarakat. Karena ini Mbak tiada formalin. Oke, karena kan ada beberapa oknum ya Pak ya menggunakan sebagai pengawetnya formalin tadi, di mana Ya, itu dilarang untuk tubuh kita ya. ya, ya. Baik, jadi ini semuanya stakeholder juga sinergi ya Pak ya, dari PKK juga turun ya dalam Ya. membantu industri kreatif ini. Nah itu mungkin sahabat inovasi juga sudah lumayan kenal ya Pak, itu apakah kain songket atau bukan tuh Pak? Ya, kalau yang ini Mbak ini adalah tenun. Tenun, Ya, oke. tenun satu ulu. Tenun satu ulu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu di satu ulu ini begitu kreatif. Ini cukup kerja di rumah saja bisa menghasilkan 1 bulan bisa 2 tenun yang Oke. dihasilkan. Nah Dan Pak, ini asli produk dari satu ulu. produk hasil ulu. Nah, Ya. sahabat inovasi ini cukup banyak sekali nih ternyata nih. Tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Ternyata di daerah Satu Ulu itu selain lingkungan yang sudah asri, tidak kumuh lagi ya Pak ya, Ya, ya. juga memiliki berbagai macam kreativitas asli Ya. Palembang ya Pak ya. Palembang. Baik, ini semuanya apakah ada lokasi khusus nih Pak, jika memang sahabat inovasi yang berkeinginan membeli atau melihat, apakah ini ada ruang displaynya atau ruang pemasaran yang khusus nih Pak yang disediakan dari Bapak sendiri? Ya, jadi alhamdulillah kami kerjasama dengan lurah-lurah ya. Jadi satu kelurahan itu ada satu kampung kreatif. Jadi kalau untuk satu ulu tadi sentra tenun, kemudian kelurahan 2 ulu itu di bawah Musi 6 itu rupanya tempat pembuatan perahu, perahu ketek, kemudian speed itu ada di sana. Jadi bagi warga Palembang dan Sumsel yang ingin melihat langsung tata cara pembuatan perahu itu ada di 2 ulu. Kemudian tadi di 3-4 ulu itu kerajinan daun nipah, daun seni. 5 ulu sentra ikan asin tadi, dan 7 ulu ini kampung pempek Tanggorojo Cindo. Jadi memang ada tempatnya khusus. Jadi silakan warga yang ingin berkunjung ke lokasi. Oke, ini jadi sahabat inovasi ini bagi yang membutuhkan ruang kreasi terbuka tentunya ya, bisa mengunjungi apa ya kampung Ulu Satu ya Pak ya, Ya, seberang Ulu Satu. Selain kita bisa menikmati lokasinya yang asri, juga bisa melihat berbagai macam souvenir ini ya Pak, dan bisa dibeli juga tentunya ya Pak betul, ya. betul, betul. Dari mulai kerajinan nipahnya, pempeknya, kemudian ikan asinnya baik ataupun juga tenunnya. Tentunya ini bisa mengundang wisatawan dalam dan luar kota tentunya ya Pak ya. Betul, betul. Baik, ini selama dalam menciptakan inovasi ini kan mengajak masyarakat untuk bekerja sama ya Pak ya. Iya, iya. Kesulitan apa atau hambatan terbesar apa nih Pak yang Bapak rasakan? Ya, kalau kesulitan ya pertama memang kita menyadari masyarakat kita tingkat pendidikannya kan menengah ke bawah kan. Begitupun wawasannya kan. Jadi sembari kita pendekatan, kita sering datangi, memang benar lama-lama mereka mengerti dan ikut berpartisipasi ya kan. Jadi kami juga awal-awal itu lihat warga kadang-kadang staf ya, turun ke lapangan itu lihat orang bertato kadang kan. Kadang-kadang agak getar juga masuk kampung-kampung. Tapi yang penting kita niat kita baik. Betul. Niat kita baik, kita ajak tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya. Alhamdulillah selama 2 tahun ini program kita didukung oleh stakeholder. Oke, jadi benar-benar harus tadi ya Pak, raih hatinya, rangkul ya Pak ya masyarakat. Jadi jangan sampai adanya gap ya Pak ya, Iya, sehingga iya, bisa iya. terjadi terciptanya kawasan yang kreatif tadi ya Pak. Nah Pak, mungkin dari manfaatnya nih selain yang dirasakan dari masyarakat sekitar, apa nih Pak yang lebih utama dari segi kreativitas ini? Ya, kalau manfaatnya kan seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Balitbangda, bahwa jadilah masyarakat orang yang bermanfaat bagi masyarakat yang banyak kan. Dengan kampung kreatif ini kita alhamdulillah sudah kita posting melalui Instagram, YouTube kan. Akhirnya orang penasaran. Betul. Akhirnya mereka ke kampung kita, dan apa yang menjadi kita tampilkan di video-video itu memang betul-betul sesuai kenyataan. Jadi begitu masyarakat yang datang, alhamdulillah mereka puas. Oh,
berarti di sini ada tempat wisata dan tak perlu jauh-jauh kita ke luar Palembang dan luar Sumsel, cukup ada di Seberang Ulu iya, satu ya. Harapan ke depannya seperti apa nih Pak? Pada masyarakat maupun kepada pemerintah. ya. Jadi harapan kami khusus untuk 2022 kita akan coba angkat pempek rantangan ini, kita hidupkan kembali. Bagaimana kalau bisa menjadi salah satu daripada untuk tambahan antar-antaran. Jadi kalau kita ada warga yang datang ataupun kita melihat acara, jadi kita ada nuansa bedanya. Kalau di Palembang ini dengan adanya pempek rantangan ini menjadi salah satu bahan daripada antar-antaran. Ini selain mengangkat harkat dan martabat daripada warga Kampung Pempek Tanggorajo Cindo, juga akan menambah omset serta perekonomian bagi masyarakat. Ini harapan kami dan mudah-mudahan kami populerkan dari Kecamatan Seberang Ulu 1 kalau bisa meluas Kota Palembang bahkan Sumatera Selatan. Dengan menjadi kampung wisata ini kita harapkan perekonomian masyarakat akan tumbuh dan menggeliat kembali, apalagi di zaman setelah pandemi ini kan. Jadi kita betul-betul harus bangkit ini. Bangkit dan cukup di kampung kita sendiri. Jadi kita baguskan kampungnya, kita cindokan, dan kampung-kampung kreatif ini semakin kita angkat. Melalui penataan Kampung Kumuh menjadi kampung kreatif yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dan kepedulian kepada masyarakat, alhamdulillah dari inovasi kecamatan kami didukung oleh stakeholder terkait, dinas-dinas, kemudian Pak Sekda Kota Palembang, Pak Ratu Dewa, dan Ibu Dewi Ratu Dewa, kemudian Pak Harnojoyo, Wali Kota Palembang, serta Ibu Epi Harnojoyo, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Bank Sumsel Babel yang telah membranding Kampung Pempek Tanggorajo Cindo, kemudian juga kepada manajer PTBA, Dermaga 3 dan Bukit Asam yang telah membantu rumah kompos, dan juga tak kalah pentingnya kami selaku camat dan warga Kecamatan Isu 1 mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel yang telah memberi wadah. Jadi kesempatan kami untuk membawa inovasi ini dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan. Dan terakhir kami berterima kasih kepada Ibu Haja PB Hermanderu yang telah mengunjungi kampung kami. Jadi kampung kami dulu yang dulunya tertinggal, alhamdulillah sudah menjadi tujuan wisata, bahkan dari Kota Padang sudah 2 kali kunjungan di Kecamatan Seberang Ulu 1, dan juga kepada tokoh Sumsel yang merupakan juga Gubernur Sumsel, Pak Haji Hermanderu. Jadi Sumsel maju untuk semua ini kami juga sangat menginspirasi dan kami terapkan bahwa tiap-tiap kelurahan harus ada keunggulan, harus ada inovasi. Jadi pada momen yang bahagia ini di Balitbangda Provinsi ini, podcast ini, kami ucapkan juga selamat kepada Gubernur Sumsel yang meraih Gubernur Terinovatif 2021 tingkat nasional. Luar biasa sekali nih, warga Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang perlu berbangga hati nih memiliki Pak Camat Mukhtiar Hijrun ya Pak ya, yang bisa mengajak masyarakat, merangkul sehingga semuanya mendapatkan manfaatnya Pak ya, baik dari segi pemerintahnya maupun dari masyarakat itu sendiri tentunya ya Pak ya. Baik nih kalau begitu Pak, ini terima kasih sekali ya Pak sudah hadir berbagi inovasi bersama kami di podcast One Day One Innovation. Tentunya kami nantikan kembali nih Pak inovasi-inovasi berikutnya untuk kita sharing lagi bersama sahabat inovasi di podcast One Day One Innovation. Nah sahabat inovasi, dengan melihat segala inovasi seperti ini tentunya bisa memacu kreativitas kita nih, bahwa apapun sesuatu itu dari masalah, bisa dari masalah yang kumuh tadi ya Pak, bisa menghadirkan suatu inovasi yang bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kita tidak boleh acuh terhadap lingkungan, tapi harus lebih peka menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga menjadikan suatu inovasi yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Karena tidak perlu khawatir, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi.
Setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.